semuanya, kita kembali lagi dengan metode berikutnya, yaitu metode ninhidrin. Tujuan dari metode ninhidrin ini adalah untuk membuktikan adanya asam amino bebas dalam protein. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini ada pipet ukur, kemudian ada tabung reaksi, di sini sudah diberikan label X dan Y, kemudian ada rak tabung reaksi. Ada juga pipet filler elektrik, ini dengan tombol atas dan tombol bawah. Kemudian ada alu dan mortar, beker gelas. Kemudian kita juga pakai penangas air seperti ini. Ada meja kaki 3, kawat kasa, beker gelas, dan lampu spiritus. Untuk bahannya di sini kita menggunakan reagen, ada reagen ninhidrin, kemudian ada reagen amonium sulfat. Untuk sampel yang kita gunakan ada sampel Y dan sampel X. Oke, kita akan masuk dalam prosedurnya. Kita pipet 2 ml sampel X dan sampel Y, kita masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Dengan menggunakan pipet filler elektrik, kita mengambil sampel dengan pipet ukur di sini, pipet ukur 1 ml, jadi kita akan memipet sebanyak 2 kali. Kita akan pipet sebanyak 2 ml. Kita ambil dulu sampel X-nya, di sini kita pipet 1 ml sampai tanda 0 pada pipet ukur, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita pipet sekali lagi untuk mengambil 1 ml sehingga total dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Setelah itu kita masukkan sampel Y, jadi kita akan memipet sampel Y dan kita masukkan sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label Y. Sama, di sini kita menggunakan pipet ukur 1 ml, jadi kita akan memipet sampelnya sebanyak 2 ml. Setelah itu kita akan memipet amonium sulfat sebanyak 2 ml juga dengan menggunakan pipet ukur 2 ml. Kita akan memipet larutan amonium sulfat dan kita akan masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi X dan tabung reaksi Y. Ingat penggunaan dengan tombol atas dan tombol bawah untuk mikropipet elektrik. Menekan tombol atas untuk mengisap larutan, kita pipet sampai tanda 0 pada pipet ukur, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi X, kemudian kita pipet lagi sebanyak 2 ml dan kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi untuk sampel Y. Setelah itu kita akan mengambil larutan ninhidrin dan kita akan masukkan reagen ninhidrin ini sebanyak 1 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. Di sini pakai pipet ukur 2 ml. Jadi saya akan pipet sebanyak 2 ml, tetapi saya masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi 1 ml. Kita pipet sampai tanda 0 dengan menekan tombol atas pada mikropipet elektrik, sehingga cairan akan masuk ke dalam pipet ukur sebanyak 2 ml. Kita akan masukkan 1 ml ke tabung reaksi X, keluarkan dengan menekan tombol bawah pada mikropipet elektrik, kemudian kita pindahkan 1 ml ke dalam tabung reaksi sampel Y dengan menekan tombol bawah pada mikropipet elektrik. Oke, setelah itu jangan lupa untuk dicampur dan kita akan masukkan kedua tabung reaksi ini ke dalam penangas air dan kita akan tunggu selama 10 menit. Setelah itu kita akan menunggu selama 10 menit di dalam penangas air.
prosedur yang terakhir, kita perhatikan warna yang terbentuk setelah dingin. Jadi yang kita lihat di gambar ini adalah penampakan setelah keadaan sampel dingin. Untuk pembacaan hasil warna yang terbentuk, kita akan lihat bersama-sama pada prinsip kerja dari uji ninhidrin, yaitu semua asam amino atau peptida yang mengandung asam alfa amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Jadi untuk sampel Y di sini sebenarnya dia berwarna biru tapi tidak terlalu kelihatan. Untuk prinsip selanjutnya, yaitu semua asam amino atau peptida yang mengandung asam alfa amino bebas akan bereaksi dengan prolin dan hidroksiprolin menghasilkan senyawa berwarna kuning. Jadi pada praktikum kita hari ini, sampel X-nya dia bereaksi dengan prolin dan hidroksiprolin sehingga menghasilkan senyawa berwarna kuning. Jika kita menarik kesimpulan dari uji ninhidrin hari ini, kedua sampel protein X dan Y terbukti mengandung asam amino bebas. Pembuktian kita bisa lihat dari terbentuknya senyawa kompleks berwarna biru pada sampel Y dan menghasilkan senyawa berwarna kuning pada sampel X.